Oke, kalau misal kita bicara soal timnas Indonesia dan seperti yang kita tahu Indonesia udah lolos ke kualifikasi Piala Dunia yang keempat. Dan gue sempat ngedengar berita kalau Patrick Kluivert dan rekan-rekannya ini punya rencana untuk merombak sistem yang udah dijalanin selama beberapa tahun bersama Sintayong dan mereka pengen seperti yang udah dikatakan di awal, mereka pengen coba untuk bikin Indonesia ini tampil lebih ofensif. Walaupun kalau secara realita kita pernah ngelihat di mana Indonesia itu udah coba bermain secara ofensif, tapi nyatanya dibantai sama Australia 5-1. Walau memang lawannya Australia sih, jadi kayak mungkin di satu sisi Patrick Kluivert ingin lihat kemampuan timnas Indonesia seperti apa dengan banyaknya pemain diaspora, tapi di satu sisi juga memang ternyata Indonesia juga saat itu memang nggak siap dengan sistem 3 back mereka bermain ofensif yang nyatanya ternyata banyak banget bolong sana sini dan hasil akhir 5-1 dari Indonesia lawan Australia ini bikin Alex Pastor mengatakan kalau Indonesia ini nggak cocok untuk bermain dengan sistem tiki taka atau total football karena sistem itu lebih cenderung untuk pemain-pemain yang benar-benar memiliki kualitas papan atas. Sedangkan Indonesia rata-rata kualitasnya itu justru belum sampai level sana. Tapi apakah Indonesia nggak bisa bermain menyerang? Tentu aja bisa. Mungkin banyak yang nggak ingat kalau Sintayong bersama timnas Indonesia juga beberapa kali bisa memainkan permainan dari kaki ke kaki, bahkan permainan yang cukup entertaining. Karena belakangan ini memang media lebih banyak menyorot, Sintayong ini cenderung bermain lebih defensif, tapi nyatanya enggak. Sintayong justru contohnya kayak di Piala Asia U23 dan Piala Asia, di mana kita bisa ngelihat beberapa momen Indonesia ini bermain cukup atraktif. Tapi memang 3-4-3 di satu sisi juga memiliki kendala tersendiri buat Indonesia dan Indonesia memang harus diakui sih kalau ini pendapat pribadi tapi 3 back ini memang cukup sulit untuk mendapatkan konsistensi buat timnas Indonesia, sehingga mungkin ada beberapa pandit yang memang mengatakan kalau sistem 3 back ini nggak cocok karena memang untuk secara konsistensi itu sulit. Apa yang dibutuhkan sama 3 back? Yang pertama, terutama adalah lini tengah yang benar-benar bisa mengcover semua area yang lebar. Defensive midfielder di 3-4-3 ini memang kualitasnya kalau bisa harus benar-benar world class supaya mereka itu bisa benar-benar memimpin area tengah supaya seenggaknya nggak lebih mudah untuk dibobol. Dan sejauh ini Indonesia cukup kerepotan di lini tengah khususnya dan terutama juga untuk mengawal gap antar pemain belakang sama pemain tengah di era Sintayong, sehingga itu yang menyebabkan kayak Indonesia ini kesulitan untuk bermain kaki ke kaki secara optimal. Walaupun kita juga banyak menang, pada akhirnya yang berhasil kebanyakan adalah counter attack atau serangan balik cepat yang sebenarnya kalau kita lihat secara apa yang diinginkan Sintayong, pastinya Sintayong juga pengen Indonesia itu juga lebih menguasai, tapi dia juga sebenarnya agak realistis juga dengan melihat lawan-lawan yang ada seperti apa dan kekuatannya yang lama-lama semakin bertambah. Tapi kita cukup ngebahas Sintayong kali ini, itu buat sedikit nostalgia aja supaya kita juga bisa di-remind 3 back-nya Sintayong itu seperti apa dan pada akhirnya kita udah lolos berkat Sintayong juga dengan 3 back-nya, tapi waktunya juga memang untuk berubah dan kalau misalnya ada beberapa pandit juga kita sempat dengar kalau misalnya 4 back itu lebih cocok karena bisa lebih menolong lini tengah. Gue cukup setuju dengan kalau misalnya ngelihat bagaimana perkembangan sepak bola modern zaman sekarang. Fullback sekarang ini cenderung lebih banyak variasinya. Ada defensive fullback, contohnya kayak Ben White di Arsenal. Ada offensive wide fullback, contohnya kayak Trent Alexander-Arnold. Dan ada juga sekarang yang benar-benar paling fresh adalah inverted fullback. Contohnya ada Aku Korea. Dan sekarang banyak banget contohnya. Kayak Walker juga, Reece James, Zinchenko, kemudian Akanji. Cukup banyak sekarang pilihan-pilihan untuk dijadiin inverted fullback. Lalu apa hubungannya inverted fullback yang notabene 4 back dengan sistem 3 back yang khususnya dipakai Indonesia saat ini? Jelas ada. Karena inverted fullback ini tuh punya 2 karakteristik. Yang pertama,
itu adalah contohnya seperti Kukurea. Kukurea, dia offensive inverted fullback. Dia lebih banyak menyisir area tengah untuk nambah possession dan nambah kekuatan untuk pressing dari Chelsea ketika Chelsea ini mau nyerang khususnya dari area tengah. Kukurea juga ngebantu saat pressing ketika bola itu kehilangan di depan dan sehingga bola itu lebih mudah untuk di-recover khususnya mulai dari area tengah dan ini salah satu tugasnya Kukurea. Dan bukan cuma itu aja, Kukurea bersama Enzo Maresca ini justru malah jadi mesin gol yang untuk gue cukup mengejutkan karena gue nggak pernah melihat Kukurea bisa cetak gol sebanyak itu. Mulai dari Brighton, lalu bersama dengan Chelsea di area Frank Lampard. Gue selalu ngira kalau ini orang finishing-nya kurang bagus nih. Tapi ternyata bersama Enzo Maresca dia berhasil membuktikan kalau dia bisa jadi salah satu opsi untuk mencetak gol dan banyak juga gol-gol yang tiba-tiba masuk ke dalam dan heading. Ini adalah sesuatu yang benar-benar untuk gua revolusioner khususnya untuk fullback. Walaupun kita sering lihat fullback itu memang banyak cetak gol, tapi mostly fullback itu cetak gol dari sisi luar kotak penalti dan contohnya juga Gvardiol ini adalah 2 tipe left back walaupun Gvardiol sebenarnya lebih cocok jadi center back sih. Yang bisa benar-benar ngasih pressure lebih untuk pemain lawan ketika mereka bermain secara inverted. Nah, kemudian ada satu tipe yang lebih inverted ini sejajar dengan defensive midfielder dan lebih ke arah ngejajar membentuk 3 center back. Contohnya yang paling fresh itu Reece James. Sebelum eranya Enzo Maresca, dia lebih sering diplot untuk jadi wide offensive. Dia sering nyisir ke sayap, ngelakuin crossing, ataupun dia juga wingback lebih banyak nusuk ke dalam area kotak penalti. Tapi di bawah Enzo Maresca, dia punya peran yang lebih ke dalam, di mana dia menjaga defense untuk sejajar dengan center back. Dan di beberapa momen ada juga ketika Reece James ini maju untuk sejajar dengan Moises Caicedo, di mana waktu itu Enzo Fernandez ini lebih maju ke depan. Ini sistem yang bisa diterapin di Indonesia dan kalau misal kita ngelihat Reece James lihat pergerakan, ini lagi-lagi ngebentuk 3 back. Dan untuk gue, inverted fullback ini adalah modifikasi kembangan dari sistem 3 back. Dan dengan adanya inverted fullback ini tuh bisa semuanya secara pergerakan khususnya untuk lini tengah, ini tuh jadi lebih dinamis dan untuk Indonesia ini tuh bisa ngejawab masalah ketika bermain di lini tengah kalau mau bermain secara possession. Dan selain Reece James ada juga Zinchenko yang bikin justru awal-awal inverted fullback ini jadi populer walaupun sebenarnya ini udah ada cukup lama dimulai dari Pep Guardiola yang nyoba Philipp Lahm sama Joshua Kimmich untuk bermain inverted. Tapi role ini baru benar-benar populer khususnya di sepak bola modern itu ketika Zinchenko diterapkan sebagai inverted fullback. Kalau misalnya kita ngelihat komposisi secara umum yang dimiliki sama Indonesia, khususnya untuk para pemain belakang, kita punya komposisi yang pas banget untuk bermain inverted fullback. Dari sisi center back, kita kalau misalnya main 3-4-3 nih, kita punya Justin Hubner, J. Itzes, Max Hilger, sama Rizky Ridho. Ini udah langganan, belum lagi kalau misalnya ditambah sama Jordi Amat, ataupun juga Kadek Arel, kemudian ada Ferrari. Kita punya banyak opsi pemain yang bisa bermain di center back. Dan pemain-pemain dari fullback ini juga bisa diterapin dalam sistem 3 back sebagai center back. Contohnya Calvin Verdon, Sandy Walsh, kalau Kevin Dix, gue kurang tahu dan gue belum pernah ngeliat dia bermain sebagai inverted. Kalau Kevin Dix kayaknya dia lebih ke tipikal yang melebar, tapi pada intinya kemampuan para pemain untuk menerapkan sistem 4 back inverted ini tuh udah ada benihnya. Dengan mereka juga bisa nerapin sistem 3 back. Nah, di samping gue ini ada formasi dari Indonesia dengan sistem 3 back. Yang utamanya di sini adalah Hubner, Izes, dan Mesilger. Di sini kita taruh pemain utamanya. Untuk kiper bebas Audero atau Faes. Di lini tengah sisi kanan Kevin Dix, kemudian di sisi kiri itu ada Calvin Verdong dan di tengah Haye sama Lupesi, depan Marcelino sama Egy. Bebas siapa aja Murat Mangun bisa dan di tengah striker adalah Ole Romeni.
Tapi kalau misal diterapin sebagai sistem 4 back, kita bisa taruh seperti ini. Kalau fullback-nya Kevin Dix sama Calvin Verdong, kita bisa nerapin 2 varian tipe fullback. Calvin Verdong kita bisa terapin sebagai inverted, Kevin Dix kita bisa lebih taruh sebagai pemain yang wide offensive. Calvin Verdong juga bisa bermain sebagai wide offensive. Ini tergantung strategi dari pelatih mau dimainkan seperti apa. Tapi kalau mau bermain double inverted fullback, kita bisa memainkan Rizky Ridho bahkan di sisi bek kanan. Mungkin ini agak unpopuler, tapi gue ngelihat Rizky Ridho ini cukup cocok untuk bermain di posisi ini. Kenapa? Dia bisa bermain seperti Reece James, dia bisa juga maju ke depan untuk mensupport serangan. Kita beberapa kali ngelihat Rizky Ridho ini cenderung maju ke depan, dan mungkin kalau misalnya kalian nonton Piala Asia U23, correct me if I'm wrong, tapi lawan Yordania waktu itu ada satu gol dari Witan Sulaiman yang asisnya itu dari Rizky Ridho, di mana Rizky Ridho itu dari belakang maju ke depan. Dengan adanya Kevin Verdong sama Rizky Ridho kalau bermain inverted fullback, ini kita juga lebih punya fluiditas untuk bisa menguasai di lini tengah yang selama ini memang menjadi isu buat timnas Indonesia. Kekurangan dari sistem inverted fullback ini adalah transisi. Kalau misalnya telat menutup di sisi sayap, ini bakal cukup berbahaya. Seperti halnya Manchester City dengan sistem 3 back. Mereka nerapin 3-2-4-1. Dan 3-2-4-1 ini benar-benar kuat banget. Kyle Walker lagi-lagi diterapin sebagai RCB. Manchester City di era ini benar-benar menguasain di Liga maupun di UCL. Dan berkat sistem ini juga Manchester City berhasil menangin UCL pertama mereka. Tujuan Pep dengan sistem ini adalah supaya lini tengahnya itu lebih dominan, sementara sisi sayapnya ini memang dikorbankan sehingga mereka tuh harus bisa cepat nutup, dan Kyle Walker di sini adalah tugasnya dia untuk menutup secara cepat kalau misalnya musuh ngadain counter attack dari sayap, khususnya dari sayap kiri lawan. Ini penting juga untuk Manchester City sehingga dia bisa menjaga mobilitas serta bisa menutup ruang secara cepat. Tapi di era sepak bola modern ini banyak banget center back yang dijadiin fullback juga. Jadi udah nggak ada alasan lagi sebenarnya kalau misalnya center back itu nggak bisa menutup ruang secara cepat kalau misalnya mereka mau lebih fluid. Dan kalau nerapin inverted fullback, berarti mereka ngasih akses supaya wingernya ini bisa bermain lebih melebar. Dan kita punya banyak pemain yang seperti itu, yang bisa bermain di kelebaran. Orat Mangun, Egy, di mana kita juga sering ngelihat pemain-pemain Indonesia juga cenderung mengandalkan crossing-crossing, dan ini juga cukup oke untuk diandalkan ketika kita bermain wide winger. Dan yang paling penting adalah support untuk area depan, khususnya area kotak penalti. Kenapa? Karena dengan adanya sistem ini, pemain-pemain jadi lebih banyak yang bisa ikut menyerang. Lini serang ini acap kali menjadi sorotan buat timnas Indonesia, di mana kita ini seringkali kesulitan untuk mencetak gol, dan salah satunya adalah Indonesia juga sering cenderung kekurangan orang untuk berada di area kotak penalti ataupun yang bisa mensupport area serangan. Dengan 3 back berubah jadi sistem 4 back inverted fullback, kita jadi punya pemain yang lebih banyak dalam urusan membantu penyerangan. Dan bukan cuma itu aja, kita bisa nerapin banyak elemen of surprise. Contohnya, Rizky Ridho yang tiba-tiba bisa merangsek ke depan, kita crossing dan Rizky Ridho bisa cetak gol, itu bisa terjadi. Kemudian support juga dari area center back juga bisa lebih maju sedikit. Satu misalnya siapa? Kevin Verdong. Atau contoh lain, dari sisi tengah misalnya Joy Pelupesi atau Ton Haye tiba-tiba bisa nusuk ke area masuk ke dalam kotak penalti dan cetak gol. Itu bisa terjadi. Oleh Rumeni bisa punya opsi lebih banyak dalam mengoperkannya di area kotak penalti juga. Kemudian para pemain yang melebar ini juga bisa tiba-tiba melakukan penetrasi. Banyak ide-ide yang bisa dilakukan ketika bermain sebagai 4 back dengan metode inverted fullback ini. Jadi ya kita lihat aja, tapi Patrick Kluivert dan Alex Pastoor dan juga kawan-kawan di kepelatihan timnas Indonesia ini bakal menerapkan sistem seperti apa ke depannya, dan moga-moga siapa tahu
channel ini tiba-tiba atau video ini tiba-tiba ditonton sama PT Kluivert, Alex Pastoor, atau bahkan para pemain Indonesia. Jadi once again, video ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga semoga timnas Indonesia juga bisa semakin maju dan semoga Indonesia lagi-lagi gue pengen banget ngelihat Indonesia itu bisa maju main di Piala Dunia. So, itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching dan jangan lupa untuk komen gimana pendapat kalian untuk sistem sepak bola Indonesia ke depannya. Apakah udah oke dengan sistem 3 back yang sekarang ataupun Indonesia perlu berkembang dan menemukan satu sistem yang baru yang memang pada akhirnya harusnya lebih cocok untuk Indonesia. Contohnya ya seperti 4 back inverted yang udah gua jabarkan atau kalian punya ide yang lebih bagus ternyata, coba komen di bawah. So, itu aja untuk video kali ini. Thank you for watching dan have a good day buat kalian semua. Ciao.